Ya anak muda di Gerindra tuh diberikan kursi. Bukan berarti anak siapa dan punya jaringan siapa, Ya, Bang. pemilih muda se-Provinsi Banten itu 8,8 juta totalnya. Dan hampir 60%-nya itu adalah generasi milenial. Artinya, pemimpin muda di Provinsi Banten itu sedang diidam-idamkan. Tinggal menghitung hari lagi menuju Pilkada 2024. Kali ini kita juga pengen tahu dong kira-kira bagaimana sih sebenarnya partisipasi anak muda dan juga keterlibatan anak muda dalam Pilkada 2024. Apakah kondisinya akan sama dalam kontestasi Pilpres ataukah Pilkada punya cara main yang berbeda kali ini. Hari ini kita kedatangan salah satu politisi muda dari partai pemenang Partai Gerindra. Ada Bang Faisal Hermiansyah. Terima kasih Bang hari ini sudah mau mampir. Menemani obrolan, bukan obrolan sih, mungkin lebih ke apa ya, gosipan soal politik kali ya. Gosip seputar yang lagi ramai. Yang lagi rame, oke. Karena memang momentumnya adalah Pilkada 2024. Pilpres, Pileg sudah terlewati lah ya Bang ya, betul, dengan berbagai dinamika dan lain sebagainya, dan ini ada perhelatan besar juga sebenarnya di daerah untuk menentukan Pilkada pemimpin, serentak. Ada Pilkada serentak. Dan memang 2024 ini kan baru pertama kali Pilkada dilaksanakan serentak. Tentu biasanya yang pertama itu kan selalu punya dinamika, selalu punya pasang surutnya, ada positif, negatifnya dan lain sebagainya. Tapi kali ini aku pengen juga melihat dari sudut Bang Faisal sebagai seorang anak muda yang kemarin juga katanya sih nyalek di salah satu provinsi di dekat ibu kota, ya, Provinsi Banten, di Provinsi Banten. Tapi hasil menang belum berhasil lah, belum beruntung. Nggak apa-apa dong, tapi yang berapa suara kemarin yang didapat di Provinsi Banten? Di atas 10.000 lebih lah. Di atas 10.000, berarti kira-kira ada posisi berapa bisa kemarin? Dicek lah di KPUD kan gitu. Itu ada 10.000 gitu. Karena memang saat itu kan pas lagi nyalek itu kan kita ya ada 2 incumbent yang masih bertahan dan nyalek juga ya kita mengikuti lah iramanya segala macam gitu. Ya alhamdulillah gitu. Apakah kemarin jadi first pengalaman pertama kali Bang Faisal akhirnya nyalek saat itu? Apa yang dirasakan melihat dinamika politik, oh ternyata kayak gini ya ketika udah turun ke masyarakat. Sebenarnya sih kalau misalkan kita berbicara Pileg ya, itu kan faktornya sebenarnya lebih sedikit dibandingkan kita berbicara Pilkada. Oke. Apalagi Pilpres kan gitu kan. Kalau Pileg itu kan sebetulnya kan bagaimana kita membentuk sebuah tim yang kuat, jaringan yang kuat, secara masif di bawah lapangan, terutama juga ketika kita turun ke masyarakat, ke lapangan dan sebagainya. Tapi kemarin itu memang benar ketika saya ngerasakan ketika nyalek itu, ternyata ada beberapa poin yang begitu kita belajar politik itu ada yang berubah nih. Teori-teori politik yang pertama kali kita belajarin ketika di belakang meja gitu. Begitu kita turun di lapangan tuh ada berubah. Terutama adalah bagaimana kita benar-benar mengabdikan kepada masyarakat. Oke. Nah, itu yang saya rasain Mbak Agni gitu. Ketika datang ke masyarakat, ketika datang ke rumah warga, ketika kita turun lapangan, ketika kita memberikan bantuan, kan begitu ya. Itu ada rasa yang berbeda. Dan itu jauh dari teori politik yang mungkin selama ini dipelajari. Jauh. Jadi tidak bisa yang saya utarakan dengan kata-kata lah gitu. Ibaratnya kalau di lukisan ya harus dipotret kan begitu kan. Agak sulit dibicarakannya. Tapi yang saya rasakan adalah kenikmatan tersendiri. Yaitu adalah, oh begini ya, ketemu ibu-ibu yang nggak ada beras. Nggak ada beras di rumahnya. Kita bantu beras misalkan begitu. Oh ini ketemu anak muda yang pengen berpendidikan, tapi kurang mampu, kita berikan pendidikan yang layak. Kan begitu. Jadi ada rasa yang oh ternyata begini loh gitu loh. Menjadi seseorang ya dalam hal ini ada seseorang yang ingin mengabdikan kepada masyarakat dalam bentuk jalur politik gitu. Ya ternyata ada hal yang berbeda itu dibandingkan teori politik. Kalau teori politik kan kita tahu ya, namanya elektabilitas. Ada namanya popularitas, ada yang namanya bagaimana kita akseptabilitas kan gitu penerima masyarakat. Tapi ketika saya turun di lapangan kemarin, 2024 kemarin, 14 Februari kan, pemilihannya, itu terasa berbeda ketika beneran turun ke masyarakat. Oke, ternyata popularitas nggak begitu penting misalkan. Ternyata yang penting apa serangan fajar, Bang? Serangan fajar juga ya penting juga sebenarnya, penting ya. Ya. Ini kan kita ini aja ya. Tapi yang paling penting ya tim yang kuat sih kalau di Pileg ya. Karena kan faktornya yang penting kan tim yang kuat. Nah, kenapa saya pribadi belum berhasil ya mungkin ada evaluasi dari
beberapa tim lah di lapangan segala macam. Tapi kan dari saya pribadi ketika saya turun, ini yang nggak saya dapatkan gitu. Ketika kita belajar teori politik dan kita, langsung belajar ke masyarakat tuh gimana sih sebenarnya emak itu menyampaikan aspirasinya, menitipkan amanahnya, bapak-bapaknya pengen punya anak yang begini, anak mudanya ingin seperti ini. Nah, kalau kita membahas anak mudanya, banyak juga anak muda ya, terutama di dapil saya di Kabupaten Lebak kemarin itu yang ingin punya cita-cita besar tapi tidak punya kesempatan, tidak punya kesempatan, sisi ekonomi juga masih berkurang dan sebagainya. Hingga akhirnya mereka mengubur dalam-dalam mimpi-mimpi itu. Itu kan jadi, nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa, Teh kan gitu. Udah tenang aja, siapa namanya. Jadi ada rasa yang, ya memang harus kita bantu. Gitu. Dengan semua resource saya yang ada, Faisal yang ada, ya kita harus bantu bagaimanapun jadi caranya. Dan ini kan nggak banyak ada yang memahami gitu. Teman-teman yang jadi pun ketika saya tanya misalkan, Bang gimana? Alhamdulillah Bang jadi Bang. Oh iya bro. Aduh ternyata nggak mudah gitu. Nggak mudah. Jadi kalahnya juga nggak mudah, menangnya juga nggak mudah. Gitu. Nggak mudahnya artinya sesaatnya, setelahnya, afternya. Kan ada jeda tuh atau kemudiannya. Karena banyak artinya aspirasi dan amanah banyak yang dititipkan kan begitu kan. Nah, jadinya mereka berbicara bahwa ini nggak mudah. Jadinya, tapi masih ada kayak sentimen misalkan ya karena tadi sebenarnya kita sudah tidak mau mengatakan itu sebagai satu kebiasaan atau sebagai satu pola pikir di masyarakat ya Bang bahwa ketika anak muda kemudian pengen memimpin termasuk dalam kontestasi apapun itu kan masih ada sentimen-sentimen bahwa masih anak bau kencur gitu-gitu dan lain sebagainya kadang kan masih ada di masyarakat tapi sebenarnya kita sudah melampaui itu ya. Tapi dalam proses ini apakah sentimen yang demikian masih sering dihadapi nggak sih ketika di masyarakat tuh? Ini saya berbicara dengan pengalaman saya pribadi di dapil saya sendiri ya. Di saat itu nyalek di DPRD Provinsi Banten, dapilnya kan Kabupaten Lebak, namanya Banten 10 nama dapil. Nah, ketika kita melihat secara DPT saja, DPT di KPUD Banten saja, itu udah jelas tuh bahwa pemilih DPT seprovinsi Banten itu totalnya 8,8 juta. Dan Mbak Agni kita bisa bicara data, dari 8,8 juta itu sebanyak 40% itu generasi milenial. 40%, artinya 40% dari 8,8 juta. Setelah itu ada lagi yang mengagetkan adalah generasi Z-nya atau Gen Z. Yang selama ini kita tahu lah Gen Z, yang kalau foto blur kan gitu. Gitu. Yang foto harus ada flash-nya gitu kan. Karena sekarang politisi banyak yang fokus ke Gen Z juga. Di Gen Z-nya pun di DPD Provinsi Banten itu sebanyak ada 21-an lah. Jadi total 40 dan 21 itu ada 60% DPT yang pemilihnya itu adalah milenial dan Gen Z. Yang kelahiran dari tahun 1981, kalau milenial ya 1981 sampai 1996. Nah, 1997 udah dikategorikan menjadi Gen Z sampai tahun 2000. 97 ini Gen Z peralihan. Iya, ya kayak kita lah, mirip lah ya. Gen Z peralihan. Gen Z lah ya. Bagni berapa? 96 ya? 97? 97. Oh, ya berarti masuk Gen Z lah, gitu kan. Nih, tapi aku tidak mengatakan Gen Z, tapi karena memang kenyataannya DPT-nya itu mengatakan seperti itu secara data ya, secara data real, sensus dan sebagainya. Pemilih muda seprovinsi Banten itu 8,8 juta totalnya, dan hampir 60%-nya itu adalah generasi milenial. Artinya pemimpin muda di Provinsi Banten itu sedang diidam-idamkan. Berarti ya kalaupun kadang kita melihat data demikian ya Bang ya, dari mayoritas DPT atau dari mayoritas penduduk misalkan, ternyata kita bisa melihat angka masyarakat produktifnya, kemudian dari rentan usianya sebenarnya memang lebih banyak generasi milenial, generasi Z dan lain sebagainya. Tapi terkadang ada framing masyarakat yang masih mengatakan bahwa kayaknya pengalaman tuh jauh lebih dibutuhkan deh daripada hanya sekedar muda. Tapi maksud saya adalah ketika kita melihat landscape politik 2024 itu kan semua berubah. Tidak lagi kita berpikir bahwa sangat berubah. Usia dan lain sebagainya itu kan bukan lagi menjadi satu faktor utama lah ya sebenarnya Bang Faisal ya. Kalau ngelihat pilkada, ini kan agak tadi Bang Faisal menyampaikan legislatif dan juga pemilihan pileg ya kemarin dan sekarang eksekutif tuh kadang dinamikanya jauh berbeda dan memang pendekatannya berbeda. Kalau legislatif mungkin saya bisa mengatakan
100% totally itu adalah gerakan darat yang memang butuh mobilisasi dan lain sebagainya. Tadi Bang Faisal menyampaikan. Tapi kalau kita ngomong sekelas eksekutif pilpres, katakanlah kemarin, kemudian pilkada, tentu cara pendekatannya berbeda. Ada yang tadi mungkin Bang Faisal juga sampaikan, kita mengejar apa sih, popularity dan lain sebagainya. Tapi melihat kondisi pilkada 2024 hari ini, apakah sebenarnya landscape-nya masih sama dengan pilpres 2024 kemarin, term atau gayanya lah sebenarnya Bang Faisal? Atau melihat kayaknya kalau di daerah isunya jauh lebih berbeda deh dari pilpres kemarin? Perbedaan antara isu yang di pilpres dan daerah itu secara signifikan adalah ada rasanya local wisdom di daerah masing-masing atau kearifan lokal lah. Nah, kearifan lokalnya itu kan juga turunan lagi, meruntut lagi dengan siapa yang selama ini berkuasa di sana, penguasa yang sana, atau incumbent-nya, atau bupati atau wali kota yang selama ini ada di daerah tersebut. Jadi itu ada banyak faktor. Tapi secara garis besar, pilkada dan pilpres itu hampir sama sih parameternya. Kalau di pilpres kita ada debat terbuka, misalkan ada partai pengusung, misalkan ada yang harus mengkombin secara geopolitik, misalkan si paslon A, misalkan dia di geopolitiknya di daerah mana, yang sebelah wakilnya di daerah mana kan gitu. Dan ini juga hampir mirip di pilkada. Kalau saya lihat di pilkada serentak 2024 ini, pertama benar kata tadi Mbak Agni bilang ya, bahwa ini kan nggak pernah ada nih. 2020 nggak begini. Ya, baru pertama kali ini 2024 kita pilkada. Kan begitu kan? Nggak begini gitu, karena pilkada serentak ini baru secara undang-undang terjadi di 2024. Seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota. Artinya ada beberapa lokal wisdom yang harus kita lihat nih secara geopolitiknya juga. Oh, berarti si A sebagai bupatinya, si wakil bupati kenapa dicalonkan oleh sebuah partai pengusung, karena ada matematika hitungan politiknya lah, seperti itulah sebenarnya kan. Walaupun saya juga di Partai Gerindra itu mengikuti semuanya keputusan dari pimpinan. Dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Dalam hal ini Partai Gerindra kan juga terus-terus kita harus melihat, oh di DPP seperti ini, kita harus mengikuti dari komando di gubernur, komando di bupati, wali kota, dan lain sebagainya kan. Artinya bahwa kalau secara ngelihat dari partai lain gitu ya, itu dia ada matematikanya. Matematika politiknya, kenapa dia menurunkan wakil bupati, wakil wali kota, atau wali kotanya, atau bupatinya gitu, bahkan gubernurnya dan lain sebagainya. Kalau di Partai Gerindra kita jelas, kita satu komando dari atas turun langsung. Bagusnya Gerindra begitu ya, Bang? Itu bagusnya begitu. Saya juga ngerasain nih, Mbak. Saya ngerasain bahwa ternyata kita dalam berpartai politik itu memang harus ada komandonya. Kadang harus begitu ya. Gitu. Dan kita kan sebagai, apalagi jiwa-jiwa aktivis tuh kadang-kadang kan maunya liar gitu. Belut putih lah bisa bilang gitu. Belut listrik lah, banyak lah kan istilah-istilahnya kan gitu kan. Tapi kalau di Partai Gerindra, di Partai Gerindra mah saya rasa bisa diminimalisir, dan karena kita satu komando dan kita percaya dengan pimpinan, karena yang kita sadari bahwa di Partai Gerindra ketika kita mengikuti pimpinan akan tahu kita akan jadi mau kemana kan gitu. Kita akan, ya pimpinan nggak mungkin langsung nyuruh kita ke jurang juga gitu. Mereka lah yang mengerti matematika politiknya dibandingkan kita ini, terutama yang masih muda juga gitu. Tapi berbeda nih dengan Partai Gerindra kami, anak mudanya diberikan porsi yang lebih besar. Nah inilah yang jadi, ya saya nyaman lah gitu kan dengan Partai Gerindra, karena anak mudanya diberikan porsi yang lebih besar, diberikan kewenangan yang asik kan begitu. Ya pokoknya kita have fun lah. Mungkin itu yang akhirnya nggak dibanyak tahu oleh publik kali ya Bang, karena mungkin Partai Gerindra selama ini bukannya terlihat tapi terkesan tuh kan kayak otoriter banget, jadi gayanya gaya-gaya ya tadi komando pokoknya ya. Tapi ternyata ya kita fun-fun. Ternyata juga anak mudanya juga banyak banget yang akhirnya juga jadi kader Partai Gerindra gitu kan. Contohnya begini, di dapil saya itu ada di DPRD Kabupaten Lebak gitu. Kita memilih ketua DPRD-nya termuda di Indonesia. Oh iya. Namanya Kang Agil Zulfikar, teman saya juga nih. Nah, dari tahun 2019 kemarin, dia dilantik 2019 sampai 2024. Nah, 2019-nya yang kita pilih menjadi ketua DPRD di sana, di Partai Gerindra, itu meninggal dunia, hingga akhirnya kita harus mengganti kader kita juga di Gerindra. Nah, yang kita pilih adalah anak muda yang belum pernah punya pengalaman politik sebelumnya,
umurnya kalau tidak salah masih 23 atau 24 tahun, gitu kan, kita pilih menjadi 2 tahun jadi ketua Yes, betul. jadi ketua DPD. DPRD. DPRD, I see. Ketua DPRD. Ketua DPRD. Termuda se-Indonesia dan dilantik termuda itu saat itu. 2000 berapa gitu kan. Akhirnya Ya, jadi mungkin muncul pertanyaan artinya saya. Partai Gerindra ini kan partai yang akomodir anak Oke. muda. Dan itu ditandatangani langsung Pak Prabowo Subianto selaku ketua umum kan saat itu kan. Sekretaris Jenderal dan lain sebagainya diturunkan oleh DPD, DPC dan sebagainya. Artinya, ya anak muda di Gerindra itu diberikan porsi. Diberikan porsi. Gitu. Bukan berarti anak siapa dan punya jaringan siapa, Bang. Ya, itu mah nggak juga ya, gitu kan. Itu kan artinya enggak ya? bagaimana perspektif kita enggak ya, melihat. berarti enggak ya. Kan begitu. Nah, di luar dari itu, ya kenyamanan itu adalah dari Partai Gerindra hingga akhirnya saya rasa akan runtutan menjadi pilkada di 2024 besok ini di provinsi nanti kan begitu. Apalagi kita tahu lah ada ya partai besar gitu kan yang hari kok ini menyebut kemarin, partai besarnya kayak jadi langsung kecil karena ada partai ya kan partai besar kan, termasuk partai besar kan. Suaranya juga lumayan kemarin kan, lebih malah kan bagus gitu kan. Yang saat ini ya kita sama-sama tahu lah beritanya kan begitu kan. Ketua umumnya menyatakan mundur. Ya, artinya itu sih paling jadi satu kayak, hal yang inilah ya. Merubah kontestasi nih. Jadi mundurnya Pak Erlangga ini akhirnya merubah skema. Apakah itu juga akan berdampak soal skema Gerindra yang ya katakanlah kita ngambil skup yang paling kecil yang mungkin Bang Faisal tahu di Banten. Nah, karena begini, untuk merubah skema Partai Gerindra dengan melihat partai-partai yang lain yang sekarang sedang berdinamika, contohnya begitu ya, kan ada juga ya partai yang sedang berdinamika dengan ormas dan segala macam. Tapi ternyata Partai Gerindra itu melihat dari sisi yang berbeda. Bagaimana kita fokus untuk pemenangan di kader kita sendiri yang sudah kita usung. Udah kita fokus aja. Meskipun itu ada yang berkoalisi dengan Golkar dan tidak kan berkoalisi kita kan dengan fokus Golkar. dulu. Nah, yang pertama adalah tujuan kita fokus dulu. Nah, fokus dulu. Misalkan kita ke usungnya, ya udah begini, kita usung begini, rekomendasi sudah keluar, surat tugas sudah keluar. Gitu. Jadi kita fokus. Contohnya kayak di Provinsi Banten kita ada Bang Andersoni bersama calon wakil gubernurnya kan Pak itu Dimyati. lawannya dari Golkar. Nah itu dia. Yang penting kita adalah fokus aja dulu. Nah kan kita fokus dulu. Oke. Bahasanya gini. Kita berbicara dalam ruangan yang gelap, kan gitu ya. Ruangan yang gelap nih. Ada seorang anak muda masuk nih ketok pintu di ruangan yang gelap. Ada beberapa anak muda yang ketika masuk ruangan gelap tersebut dia memaki keadaan. Aduh, kok bisa gelap banget sini? Duh, mana sih lampunya apa segala macam ya, tidak punya solusi. Tapi ada juga di ruangan sebelah yang ketika ada kegelapan, anak mudanya masuk, dia ketok pintu, waduh kok gelap. Dia mencari handphonenya untuk menyalakan senter. Dia mencari lilin untuk menyalakannya, pakai korek apinya dia. Dia mencari sepatu misalkan yang ada glow in the dark-nya misalkan, atau apapun yang ada di diri dia untuk mencerahkan ruangan tersebut. Ini kan sisi perspektif yang berbeda. Dan saya lihat, Gerindra itu adalah yang anak muda yang masuk kegelapan tadi yang berusaha mencerahkan ruangan tersebut kan begitu. Saya coba untuk menafsirkan secara konkret karena katakanlah tadi Bang Faisal mengatakan ini di Provinsi Banten. Mungkin kemarin ada satu sosok yang mungkin dianggap ini kayaknya kalau Gerindra masuk sini kita hopeless deh karena lawannya adalah Ibu Airin Partai Golkar yang partai besar. Boleh saya mengatakan demikian? Ya, kan tapi kan kita menyalahkan keadaan. Artinya kita dari situ. Wah, ini kenapa enggak? Kita terus bergerak. Menyalakan lilin. Kita berusaha bersinar, kita berusaha menyalakan senter, kita punya apa nih, kita punya sepatu yang tadi saya bilang ada bajunya. Pakai analogi lagi, langsung gitu konkret kan? aja. Jadi udah kita fokus untuk mencerahkan keadaan kan begitu. Artinya, analoginya cocok tapi ya masuk ya. Artinya bahwa kita juga nggak peduli nih, bukan nggak peduli, kita peduli tapi kita tidak fokus terhadap kegelapan. Kita fokus terhadap. Tapi kan Partai Golkar juga partai koalisi dari Partai Gerindra. Ya, itu betul. Ya, itu lagi-lagi itu adalah salah satu keputusan pusat ya. Yang saya tidak bisa berbicara di sini karena memang ranahnya bukan seperti itu. Tapi yang kalau saya lihat sebagai tim di Partai Gerindra juga sebagai ya bisa dilihat oh ini begini ternyata. Ya memang Partai Gerindra itu nggak pernah namanya kita menyalahkan keadaan. Mau ditaruh di ruangan gelap, ruangan atau di alam bebas yang hutan semua, kita kalau bisa babat hutan kan gitu.
Kalau saya nggak salah Bang, tadi kan Bang Faisal menyatakan bahwa apa namanya, ya ini Partai Gerindra akhirnya menyalakan lampu di tengah kegelapan tadi dengan analogi tadi ya, secara realnya adalah karena lawannya juga terbaca sangat kuat. Kita nggak bisa memungkiri bahwa elektabilitas Bu Airin di Provinsi Banten kemarin kalau saya nggak salah di survei terakhir angkanya masih sangat melambung Bang Faisal, dan kemudian Gerindra dengan kandidat barunya Bang Andra Soni berdampingan dengan Pak Dimyati akhirnya muncul sebagai tokoh baru menjadi satu opsi yang kemarin mungkin digadang-gadang akan melawan kota kosong di Provinsi Banten. Kita selalu melihat skema kota kosong itu di Provinsi Banten di beberapa tempat sebenarnya, bukan hanya di provinsi. Bukan hanya di provinsi tapi mungkin di beberapa daerah juga sama. Skemanya adalah skema melawan kota kosong. Dan kemarin sebelum ada nama muncul Bang Andra Soni dan juga Pak Dimyati sempat ada wacana publik bahwa ini jelas kota kosong, Bu Airin akan menang siapapun wakilnya ya. Tanda kutip siapapun wakilnya. Sempat ada yang bicara begitu ya? Karena kita melihat data dari berbagai lembaga survei, ada yang mengatakan dengan berpasangan dengan siapapun Bu Airin pasti menang. Sebelum ada nama opsi Bang Andra Soni dan juga Pak Dimyati saat itu. Artinya adalah ini kan satu hal yang mungkin masyarakat menganggap kayaknya mustahil sih bahwa siapapun tokohnya yang maju saat itu. Tapi ternyata saya juga nggak tahu ada apa di balik tidak berkoalisinya Gerindra dengan Golkar di Provinsi Banten. Tapi akhirnya Gerindra mengusung satu kandidat Bang Andra dan juga Bang Dimyati saat ini. Dan ternyata dengan dinamika Golkar hari ini Bang Faisal, apakah ini juga akan merubah skema itu? Justru yang melawan kota kosong bukan Bu Airin, tapi Bang Andra Soni dan Pak Dimyati. Karena gini ya Mbak Agni ya, perlu digarisbawahi bahwa tidak pernah kita berpikir kita akan melawan kota kosong. Dengan siapapun kita akan lawan kok, kan gitu kan? Dengan siapapun itu. Bahkan dengan kalau misalkan Bu Airin tetap maju, kita tetap akan lawan gitu. Dengan si A, si B, si C, kita tetap lawan. Tapi kan skema kota kosong ini kan bukan skema bukan skema yang kita takuti juga atau yang kita idam-idamkan, enggak juga. Karena skema ini mau siapapun ya kita akan lawan, kan gitu kan. Nah, analogi tadi tuh masuk ke ini ya, yang penting kita nyalain lilin aja dulu, nyalain lilin, nyalain senter, nyalain handphone untuk menyalakan keadaan. Nah, di samping dari itu, Partai Gerindra ketika berkoalisi pertama kali dengan Pak Dimyati dan sudah ramai diperbincangkan, udah banyak deklarasi dan sebagainya, itu kan merupakan sebuah opsi bagi teman-teman partai-partai yang sebelumnya belum bergabung kan begitu kan. Opsi, ini ada calon lagi, begini. Ya, kenyataannya apa? Sekarang hampir 10 partai yang sudah mendukung pasangan Andra Soni dan Pak Dimyati. Artinya ketika itu deklarasi awalnya seingat saya, kalau saya hanya 5, 6 kan begitu. Hingga akhirnya masuk ke partai lain kan begitu. Ada juga beberapa partai yang tadinya belum menentukan pilihan, hingga akhirnya begitu ada calon Andra Soni dan Pak Dimyati, ada lagi yang memilih masuk ke partai pengusung ke kita kan begitu kan. Artinya bahwa gini Agni, ketika munculnya Andra Soni Dimyati ini merupakan ada opsi yang begitu kan begitu. Yang nyatanya saat ini diminati. Ya kan, diminati oleh anak muda, diminati oleh partai politik pengusung, diminati oleh beberapa pendukung-pendukung dari partai-partai pengusung tadi, dari Gerindra, dari PKS, dari PKB, P3 dan sebagainya. Dan ini merupakan langkah penting. Nah, makanya balik lagi kenapa kita bisa ke Bang Andra saat itu ya, karena kan beliau juga kan secara profilnya kan juga kan ketua DPD di Partai Gerindra ya kan. Sebelumnya beliau juga karir politiknya juga termasuk cerah dan cemerlang lah begitu. Sempat menjadi anggota DPRD Provinsi 2 periode, kemarin menjadi Ketua DPRD Provinsi Banten, bahkan masih sampai sekarang kan begitu, dari 2019 sampai 2024. Sebelumnya karir politik di Partai Gerindra pernah menjadi Sekretaris DPD, setelah itu menjadi Ketua DPD Partai Gerindra di Provinsi Banten. Artinya secara kapabilitas, ya saya yakin lah Bang Andra itu bisa. Saya yakin mengalahkan sosok Bu Airin. Bukan mengalahkan sosok Bu Airinnya, kan begitu kan, tapi bisa untuk terus maju untuk menjadi gubernur pastinya kan begitu. Nah, dan melawan Bu Airin kan sekarang lawannya siapa lagi kalau bukan Airin? Nah, Airin bukan yang lain, Wah. Gitu ya. Tagline-nya di sana maksudnya. Dari sana. Tagline-nya Bu Airin. Ini jangan disalahartikan. Kan tagline brandingnya Bu Airin kan. Airin bukan yang lain. Nah, ini kayaknya karena kitanya fokus untuk di internal, fokus untuk pemenahan. Jadinya kita melihat bahwa
ya sudah kita maju aja, kita fokus aja. Melihat satu kans yang memang kayaknya juga bisa lah ya dikerjakan oleh Partai Gerindra. Apalagi partainya, kalau saya nggak salah tadi Bang Faisal juga menyampaikan koalisinya juga sudah koalisi gemuk. Ini memang skema yang selalu digunakan oleh Partai Gerindra sepertinya. Baik itu di Pilpres, di Pilkada, kayaknya pokoknya skemanya adalah koalisi gemuk, hanya nggak tahu ini seperti apa. Ya kalau gemuknya gemuk itu kan dilihat dari beberapa partai pendukung saja, tapi kan tetap kualitinya yang tetap kita pertahankan juga kan begitu kan, nggak cuman kuantitinya, nggak cuma sebanyaknya, tapi kan bagaimana Partai Gerindra ini mengkomandoi gitu kan, khususnya di gubernur itu mengkomandoi untuk menjadi salah satu calon kan gitu, yaitu paslon kan gitu si Bang Andra dan Pak Dimyati. Gitu. Artinya bahwa Partai Gerindra ini ya nggak memandang itu Pak koalisi gemuk, enggak juga gitu. Yang penting adalah kualitinya. Asik. Kan begitu. Yang penting sekarang saya tanya sama Bakni, lebih baik quality apa quantity kan begitu? Kalau sekarang kita ngomong soal porsi apa pilkada sih ya Bang ya. Ya sebenarnya dua-duanya penting juga sih. Ya. Karena kan kalau kita bicara pilkada faktornya banyak ya. Karena kan kadang secara psikologis masyarakat tuh kadang kalau kita turun ke daerah ada kultur masyarakat tuh yang kalau bahasa anak Jaksel tuh FOMO Bang. Jadi siapa yang paling banyak didukung oleh kelompok atau didukung oleh orang tuh kadang masyarakat udah aku ikut yang banyak aja deh. Nah itu kadang yang biasa kita ketemu juga tuh di daerah. Jadi kadang politik tuh bukan hanya soal kualitas sih sebenarnya, tapi kualitasnya juga jalan kan. Makanya ini mungkin koalisi gemuk ini emang selalu jadi skema Partai Gerindra kali ya Bang. Bukan skemanya juga ya gitu kan, karena kan kita balik lagi mengikuti komando pusat kan begitu kan. Ketika kita melihat secara provinsi Banten saja, wah ini udah berbeda. Udah berbeda ya Bang. Udah berbeda. Tapi susah nggak sih Bang di Banten? Apa ya agak sensitif nggak ya ngomong gini. Tapi ya mungkin secara kultur masyarakat yang mungkin ini saya baca data lagi. Ada satu hasil survei yang saya cukup tercengang membaca itu bahwa mungkin dulu ya kemarin-kemarin juga sih kita masih ngelihat ada persoalan besar di Provinsi Banten adalah adanya terah atau dinasti politik dinasti politik yang korup. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Dinasti politik yang korup. Tapi ada satu hasil survei lembaga survei yang kemarin saya juga akhirnya membaca dari perjalanan pilkada inilah ya Bang ya, bahwa masyarakat tuh tahu nggak sih bahwa ada dinasti politik? Tahu. Apa yang bikin saya tercengang adalah menurut Bapak Ibu dengan adanya fenomena dinasti politik itu suatu hal yang salah, benar atau biasa aja? Dan Bang Faisal tahu yang paling besar jawabannya adalah biasa aja. Itu menurut survei? Menurut lembaga survei ya. Ya kita masih mempercayai bahwa survei ini sebagai satu metode ilmiah lah ya Bang ya. Surveinya siapa itu? Ada surveinya Bang Burhan Mutahdi di Indonesia Indikator. Artinya kita masih melihat bahwa sebagian masyarakat mungkin masih mengatakan bahwa itu ya dinasti politik itu biasa aja lah. Nah ini kan ada satu bukan pendatang ya, satu figur baru lah Bang Andra Soni dengan Bang Dimyati dalam kontestasi pilkada ini. Susah nggak akhirnya memutuskan stigma masyarakat yang demikian yang mungkin juga Bang Faisal ketika turun kemarin juga pileg turun, ada nggak mendapati hal demikian yang kayaknya kita percaya yang ini aja deh gitu. Kenapa begini? Kalau misalnya kita bicara dinasti politik ya, entah itu di Pilpres, Pilkada, bahkan di Pilkada Gubernur dan Kabupaten Kota ya, itu kan berbedanya adalah, tadi saya bilang ada local wisdom. Kearifan lokal. Nah, mungkin hasil survei tadi yang Mbak Agni ceritakan, itu adalah merupakan sebuah local wisdom yang tadi saya ceritakan. Kan? Nah, ketika kita berbicara tentang kontestasi politik tadi, lah gimana nih Bang, untuk mengalahkan terah ini, apa segala macam. Ya, jangan ditakuti, kita lawan-lawan aja. Gitu. Kita jalan-jalan aja, kita lawan-lawan aja, kita kontestasi saja, bahkan ada kemarin saya baru baca ya, atau boleh dicek and dicek juga, bahwa di KPUD Banten yang sudah mundur untuk mencalonkan kontestasi itu baru Bang Andra Soni. Karena Bang Andra Soni kan kemarin terpilih. Nah, 2024, 2029 beliau terpilih kembali hingga akhirnya beliau harus mengundurkan diri ketika ingin mencalonkan jadi calon gubernur. Artinya bahwa ini Bang Andra Soni ini kalau disebut oleh Pak Bambang Pacul ini Korea. Kan Korea juga ya kan? Melenting kan begitu kan. Dia berani untuk mengundurkan diri dari kontestasi legislatif kemarin kan gitu kan. Untuk maju menjadi
calon gubernur. Dan baru Bang Andra. Gitu. Ya, sempat digadang-gadang untuk jadi calon wakil gubernur, ada beberapa calon dan sebagainya. Ternyata ada yang bilang sedang mau mengambil berkas atau lagi mau freeze dan lain sebagainya. Saya masih belum paham lah, masih belum. Tapi setidaknya yang fix untuk maju saat ini, yang melenting tadi itu ya hanya Bang Andra Soni gitu. Artinya suka bahasa Bang Bambang. Iya, ya kan. Jadi ya inilah ya kan, banyak kata-kata politiknya yang luar biasa ya gitu kan. Sinyal kita bersama lah kan. Nah, di luar dari itu telah dinasti dan lain sebagainya, ya kita nggak mau mandang itu. Kita nggak, ya kita jalan-jalan aja gitu loh Mbak Agni. Jadi kita jalan-jalan saja, kita gerak-gerak saja, karena kan sesuai dengan nama partai kita kan gerakan, ya, kan gerakan Indonesia Raya, Gerindra kan gitu. Kita gerak-gerak aja, jalan-jalan aja gitu. Nggak ada namanya ketika sudah dikomandoi, sudah diberikan surat tugas, sudah diberikan rekomendasi, bahkan kami gitu kan, kita jalan di tempat tuh nggak ada yang begitu. Saya pribadi pun sama, ketika pas lagi pileg kemarin, sudah diamanahkan partai, diberikan nomor urut, diberikan nama, diberikan panggung, dan sebagainya, ya kita harus gerak, jalan. Kita mau bagaimanapun kita gerak. Walaupun kalau misalkan secara pengamat politik teman-teman saya yang lain gitu kan, bro, lu ngelawan dua incumbent kan begitu kan. Ya nggak apa-apa, kita gerak-gerak saja kan gitu, gerak saja, kita turun-turun saja ke masyarakat, popularitas kita perdalam, kita pertebal kan begitu kan, lini massa, media sosial, hingga akhirnya media luar ruang kan begitu. Nah ini yang dilakukan juga sama Bang Andra Soni gitu. Bahkan dengan kenyataannya bahwa dia sudah mengundurkan diri lewat KPU Banten. Di luar dari itu semua, ya dinasti itu gimana cara kita lihat dari perspektif yang berbeda. Kan ada perspektif dinasti ya. Kalau misalnya bilang dinasti politik, kayaknya di politik tuh ada dinasti, karena politik itu kan dipilih oleh masyarakat, ya kan, ditentukan oleh beberapa organisasi partai politik kan begitu. Jadinya ini bukan dinasti politik ya. Yang namanya dinasti itu ya kerajaan. Ya benar. Dari seorang raja turun menjadi ke ratunya meninggal dunia turun lagi ke pangeran yang laki-laki gitu kan. Itu kalau yang patriarki. Tapi kalau yang ke perempuannya bisa ke ratunya lagi kan begitu. Benar. Artinya itu baru dinasti. Tapi kalau dalam politik menurut saya itu nggak ada namanya dinasti politik. Itu hanya ininya aja lah, hanya kayak apa sih namanya sambung-sambungannya aja lah gitu dari kata-kata komunikasi politik hingga akhirnya kita menyadari bahwa oh ini ada dinasti. Padahal enggak. Padahal bagaimana caranya kita melihat bahwa ya kapabilitas, popularitas tadi, elektabilitasnya juga, akseptabilitas, bagaimana diterima oleh masyarakatnya. Itu kan poin penting juga. Iya. Makanya setelah survei, daripada si A yang belum terkenal misalkan, si B-nya ini sudah terkenal, entah itu dari keluarganya, memang bapaknya sudah pernah menjabat, ibunya sudah pernah menjabat, ya tidak masalah. Karena memang secara popularitas, jauh lebih tinggi ya B ini dibandingkan yang si A yang baru pendatang baru. Kan begitu. Nah, inilah yang membuat kami melihat bahwa sebagai pendukung gitu ya, gitu, bahwa ya udah kita jalan-jalan aja. Gimana caranya kita ya memberikan itu gitu. Ini yang saya suka sebenarnya. Gitu. Apa yang disuka dari proses ini akhirnya ya? Yang saya suka jadi tantangan baru. Betul, dalam tantangan baru. Ya, sebagai pendatang baru betul, sebenarnya sebagai di sana pendatang ya, baru, tantangan baru bagi kami gitu kan. Saya yakin lah tiap hari kayaknya Bang Andra yang tadinya tidur jam 12 malam gitu ya. Mungkin sekarang bisa tidur jam 3, jam setengah 4 atau bahkan nggak tidur kan gitu kan karena harus ada bergerak lagi ke daerah-daerah kota kabupaten seprovinsi Banten gitu. Apalagi kalau di dapil-dapil Banten Selatan tuh ya kan, di Lebak, di Pandeglang, di Kabupaten Tangerang dan segala macam. Jadi saya yakin lah gitu. Seperti kayak orang Bang Andra aja kayaknya itu deg-degannya, nggak tidurnya gitu. Nah, makanya kita sebagai pendukung ya harus kuat, timnya juga harus kuat, media sosial semua harus kuat. Apalagi alhamdulillah hari ini ulang tahun nih beliau. Nah, Bang Andra Soni ini ulang tahun. Ini nih ya, ini Bang kalau ulang tahun nih. Ini kan? Bang Andra nih ini bukan lagi pendukung, ini jubir jatuhnya, gitu ya? Jubirnya. Kalau ini mah jatuhnya udah jubirnya Bang Andra nih, aku salah ngundang nih, bukan politisi muda. Ini mah jubir Andra Soni. Iya, bisa dibilang begitu lah kan gitu kan. Kalau gini nanti SK-nya berubah loh. Ini bukan lagi seorang politisi muda, tapi SK-nya sudah harus berubah. Juru bicara Andra Soni gitu. Bukan masalah gini Bang nih, bukan juru bicara Bang Andra Soni, karena Bang Andra Soni adalah ketua DPD kami di Provinsi Banten. Jadi mau tidak mau sebagai kader yang militan juga kan harus turut ini. Kan begitu, struktural. Ya, bisa aja ya Bang orang politisi. jadi bukan dikata kalau jubil itu kadang-kadang kan kita harus ber-SK. Lisos dari luar kan begitu kan? Enggak dong, namanya juru bicara kadang ada yang partai. Abang tinggal ngomong aja, Bang Faisal tinggal ngomong aja Bang, ini tinggal keluar dulu ada SK-nya, juru bicara. Nah, itu aja kan.
Ya di luar dari itu ya kita lihat nanti. Iya, tapi ini akhirnya saya melihat 2024 nih ya Bang, ini kan memang apa ya, cara kita melihat politik dan cara kita mengerjakan politik itu kan sangat jauh berbeda. 2024 kita ngelihat banyak sekali anak-anak muda yang mungkin tidak punya kesempatan nyalon, misalnya kalau Bang Faisal kan nyalek punya kesempatan untuk itu. Tapi sebenarnya banyak sekali anak-anak muda yang akhirnya turut berperan, entah dia jadi jubir, jadi influencer dan lain sebagainya. Artinya kita melihat bahwa cara bekerjanya politik itu udah jauh berbeda. Jadi kalau mungkin dulu yang menjadi aktor utama hanya seorang kandidat dan lain sebagainya, oh sekarang enggak kok, politik itu udah berubah 100% dengan cara ini gitu. Nah, mungkin dengan banyak infrastruktur yang harus hadir. Betul. Dan artinya ya mungkin yang selalu kita takutkan soal peran, kemudian anak muda ini bisa apa sih dalam politik? Ya, Bang Faisal menjadi salah satu contoh anak muda yang hari ini juga masuk di politik, kemarin juga belajar menjadi caleg langsung turun ke masyarakat, akhirnya banyak sekali peluang yang akhirnya terbuka ya Bang ya dalam politik ini. Karena memang kalau berbicara saya pribadi gitu ya, awalnya kan memang saya belum pernah masuk dalam dunia politik kan gitu. Saya masuk dunia politik itu didasari oleh awalnya usaha, entrepreneurship, kita usaha kecil-kecilan lah, UKM, lama-lama kita menyadari bahwa harus ada nih seni komunikasi yang bertingkat. Dalam hal ini ya saya berpikir bahwa seni komunikasi politik kan begitu. Seni komunikasi politik yang harus dipertajam, dipertebal hingga akhirnya kita belajar masuk ke dalam ya, hingga akhirnya alhamdulillah hari ini ketemu Mbak Agni gitu kan yang cantik gitu kan, di ada podcast kan gitu kan. Kita berbicara panjang lebar tentang partai, tentang kontestasi dan macam. Jadi artinya gini, ini tips juga lah, tips dan testimoni buat teman-teman anak muda juga, bahwa jangan pernah takut lah kita untuk apa sih berkarir dalam dunia, dalam bidang apapun, entah bidang profesional, bidang politik, bidang entrepreneur gitu, bahkan bidang UKM dan sebagainya, nggak usah takut gitu loh. Karena yang saya sadari anak muda kadang-kadang, aduh Bang, kita mau jualan nih Bang, jualan apa? Gerobakan aja Bang, jualan bakso misalkan. Mereka takut. Padahal mereka lupa gitu, bahwa itulah awal jenjangnya mereka menyadari ini adalah hidupnya begini gitu loh. Karena gini, Mbak nih, anak muda itu tidak pernah berbicara masa lalu. Ya, saya dari beberapa menit yang lalu kan ngomong masa lalu baru menit tadi kan gitu. Bener. Anak muda itu selalu berbicara masa depan. Saya kalah nyalek, capek, turun dapil apa segala macam. Kerasa loh kalau kalah tuh ya. Ya iya benar ya kan, 2 minggu kita nggak keluar rumah kan gitu kan. Malunya. Tapi begitu saya lihat KTP saya, wah saya masih muda nih ya kan. Ya. Saya lihat, oh iya saya masih keren 90-an, masih oke lah ya kan. 93 ya, masih udah dikit kan. Saya begitu lihat, wah KTP saya masih muda gitu kan, 93 segala macam. Beberapa teman-teman politisi yang lebih senior gitu kan menyemangati dengan udah bro, lu masih muda dan sebagainya. Ya memang iya. Dan inilah salah satunya keunikan dan keunggulan teman-teman anak muda ini ketika masuk dunia politik. Ya udah jangan mikirin kalah, jangan mikirin salah, jangan mikirin kalah, jangan mikirinnya capek, jangan mikirinnya nggak akan ngapa-ngapain, enggak juga gitu. Karena anak muda itu punya banyak peluang sebetulnya. Dan kami itu, Mbak Agni, saya di depan senior politisi misalkan ya, Bang, abang mau ngapain saya juga terserah Bang gitu. Karena saya masih kosong ini kan gitu kan, masih butiran ya lembaran putih aja kan begitu kan, masih lembaran putih saja gitu. Abang minta apa? Ya Bang, abang minta saya jadi ini, ayo saya siap. Abang minta saya ke kanan, saya ke kanan, ke kiri. Yang penting Bang tolong amanahkan saya, arahkan saya kan begitu. Yang penting jangan minta saya jadi don Bang. Bisa jadi don. Oh, itu beda. Ya, kan? Itu beda. Atau itu yang lebih senior lagi. Don. Ya itu lebih senior lagi. Artinya apa Bang nih? Kalau anak muda itu kadang-kadang mau ikut politik, takut. Nah ini jadi stigma juga nih, takut. Aduh bro, lumayan enak bro kenal sama A, B. Enggak juga. Kita kenal sama A, kenal sama B, kenal sama C juga karena kita berdiri dari UKM dulu, jualan sablon kaos dulu kan begitu, jualin lewat online shop dulu, Kaskus dan sebagainya. Itu saya dulu ya kan di FJB Kaskus tuh. Nah intinya begitulah hingga akhirnya kita sadar bahwa oh ternyata ya anak muda itu harus punya banyak peluang. Karena satu-satunya di dunia ini yang paling mahal itu sebenarnya bukan duit, tapi waktu gitu.
Gitu. Waktu di mana caranya 24 jam ini benar-benar kita manfaatkan gitu. Nah, anak muda kan masih kuat untuk begadang kan gitu. Bukan lagi. Wah, 24 jam itu kayaknya kurang aja. Iya, jadi jam 2 pagi baru pulang ke rumah, jam 6 kita lari pagi masih oke kan begitu kan? Gitu. Karena kita masih kuat begadang, kita masih kuat begadang, kita masih kuat untuk berkarir hingga akhirnya ya jangan pernah takut lah buat anak muda. Ini kan sesuai dengan tema kan, sesuai anak muda berpolitik kan gitu. Jadi itu jangan sampai takut. Ya di luar samping itu ya inilah itu kenyataannya serunya di politik ya sebenarnya. Ya kan Bang Faisal pernah di depan layar dan di belakang layar membantu pemenangan kandidat dan lain sebagainya. Bang Faisal, tapi saya boleh minum dulu nggak nih? Nggak boleh. Oh, iya. boleh. Ya, gimana? Cuma di sini doang minum yang nggak gimmick, jadi boleh minum. Kalau politik kan banyak gimmick ya. Iya, benar. Bang Faisal, ini menyongsong Pilkada 2024. Kalau dari Bang Faisal, apa sih yang paling ditakutkan dalam prosesi Pilkada 2024 nanti? Apakah ya mungkin kalau ya saya kira di beberapa daerah sih masih lah ya kayak bahkan mungkin sampai nyawa yang jadi taruhannya. Kalau di pilkada itu kan bahkan se-ekstrim itu ya. Tapi kalau di Provinsi Banten saya nggak tahu landscape dan kondisi masyarakatnya sebenarnya sejauh apa, karena ya sebagai wilayah atau daerah penyangga ibu kota, bukan lagi ibu kota ya, penyangga Jakarta ini kan nggak jauh aksesnya dari seluruh hingar-bingar dan kemajuan ini. Tapi saya yakin masih adalah beberapa isu ataupun kondisi yang mungkin ini hanya untuk menentukan dan memilih seorang pemimpin. Kita nggak pernah tahu sih sebenarnya dinamikanya apa. Apa yang paling Bang Faisal takutkan di 2024 Pilkada Provinsi Banten? Yang ditakutkan? Ya sebetulnya nggak ada yang kita takutkan. Nggak ada ya? Jadi apa nih maksudnya? Ya entah isu misalkan atau isu misalkan dari isu kan kadang rentetannya turun sampai mungkin kalau di daerah katakanlah let's say kita ngomong di Madura, bahkan mungkin orang karena ini bisa sampai nyawa gitu-gitu dan lain sebagainya. Ya 2019 menjadi satu cermin lah bahwa isu SARA akhirnya menjadi pertumpahan darah dan lain sebagainya. Kalau ini sekecil pilkada aja kadang kan ada yang demikian Bang Faisal. Ini kalau di Provinsi Banten apakah demikian juga atau nggak ada sebenarnya di Provinsi Banten? Pertama, Provinsi Banten ini kan provinsi yang unik ya. Kita ada 8 kabupaten kota di satu Provinsi Banten. Ada Kota Tangerang, Kota Tangsel, ada Kabupaten Tangerang, ada Kota Serang, ada Kabupaten Serang, ada Kabupaten Lebak, ada Kabupaten Pandeglang, ada Kota Cilegon. 8 kabupaten kota se-Provinsi Banten. Dan rata-rata benar tadi kata Mbak Agni bahwa dari Jakarta sendiri pun untuk mengakses ke Provinsi Banten lewat Tangerang itu sekitar 30 sampai 50 km lah gitu kan dari sisi Jakarta Selatan lah begitu kan. Artinya penyangganya banyak. Kita ada transportasi massal. Kita ada kereta api misalkan yang nanti turun di Rangkas Bitung sampai Rangkas Bitung, dari Tanah Abang Rangkas Bitung. Kita ada jalan tol bisa lewat Cilegon, Serang segala macam untuk muter. Kita sekarang juga ada Serang Panimbang untuk menyangga di tol selatannya. Kita ada bus misalkan di mana-mana trayek, ada angkot dan sebagainya. Artinya Provinsi Banten ini provinsi yang unik. Provinsi yang baru berdiri, pecahan dari Provinsi Jawa Barat. Dan kalau saya lihat untuk masalah secara politik gitu ya, yang ketakutan lah apa segala macam, itu didasari sama bagaimana kita ngelihat dari si orang-orangnya masing-masing aja. Dan Provinsi Banten saya rasa di daerah kota ya, Kota Tangerang, Tangerang Raya gitu ya, kita bisa sebutkan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, saya rasa itu nggak begitulah, udah nggak begitu. Kita udah pada ini, bahkan di Kota Serang sekalipun, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, itu udah nggak ada yang begitu. Ya relatif aman lah ya. Relatif aman, dan pemilih itu sudah pemilih cerdas, Mbak. Kenapa saya bilang pemilih cerdas? Karena mereka kan sudah mengalami beberapa kali pemilihan dan sebagainya, kecuali pemilih yang benar-benar yang Gen Z tadi ya. Tapi di samping pemilih itu pemilih yang cerdas, informasi kan sudah semakin lama semakin mudah didapatkan. Artinya begini Mbak, ada salah satu desa di Kabupaten Lebak misalnya, yang kita bisa bilang itu desanya tertinggal. Saya bisa bilang di Kecamatan Panggerangan, di desa paling atas, desa Jatake misalnya. Begitu saya datang ke sana, menyapa masyarakat, ya kan, berkenalan, saya adalah salah satu calon legislatifnya saat itu, ngobrol panjang lebar, ternyata di situ ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda yang sebetulnya pernah kerja di Jakarta. Artinya apa? Nah inilah agen-agen perubahan untuk desa-desa kecil tadi. Walaupun ketika saya datang ke desa tadi, itu dari ujung jalan besar itu bisa sampai ke atas 3 jam sendiri.
Jadi itu nyata keadaannya, batu-batunya di mana-mana, jalannya rusak dan sebagainya, belum hujannya, belum tergelincir, nanjaknya, turunnya, pokoknya. Kita naik mobil yang SUV besar pun kadang-kadang suka banyak ininya, kendalanya kan begitu. Itu SUV besar, gimana SUV yang kecil kan. Artinya bahwa ketika sampai ke sana ternyata sudah banyak tokoh-tokoh perubahan, agen-agen perubahan, anak-anak muda tadi nih, yang tadi sempat bekerja di luar, balik lagi menjadi seorang guru ngaji misalkan. Warlock lah ya. Iya, warga lokal. Ngobrol, Pak, saya pernah waktu itu di Kabupaten Tangerang begini, Pak. Oh iya. Jadi alhasil ilmunya itu, ilmu-ilmu dari kota itu menular sampai ke daerah seperti itu. Dan itu yang dipercaya oleh desa setempat. Nah, ketakutan apa yang di Pilkada 2004 ketika kita berbicara Provinsi Banten? Karena ilmu-ilmu kekotaannya sudah menular, yang pertama. Yang kedua, ilmu-ilmu politiknya juga sudah mengetahui bagaimana buka kertas suara, apa segala macam. Yang kedua, jauh lebih lebih kondusif, lebih kondusif gitu, lebih terbuka. Di kota Tangerang Selatan contohnya gitu kan, kota yang baru ini juga pecahan dari Kabupaten Tangerang saat itu, sekarang yang digadang-gadang kota satelit dan lain sebagainya juga ya lebih hebat dibandingkan sebelumnya. Kota Kabupaten Tangerang juga sama, dikit lagi akan ada beberapa BOD kan begitu kan. Ya inilah yang membuat Provinsi Banten ini uniknya, dekat dengan Jakarta, tipikal politiknya itu memang kita harus mengakui lebih hebat di Jakarta, ketika politiknya ya, lebih banyak kemajuan lah di Jakarta dibandingkan di Provinsi Banten. Tapi hampir mau menyerupai. Ya, itulah yang mengakibatkan, wah ini unik nih. Gitu. Kalau misalnya kita bicara DPT, kita 8,8 juta. 8,8 juta itu, kalau tidak salah, yang pertama itu DPT terbanyak di Indonesia itu kan di Jawa Barat. Nah, itu kalau nggak salah 25 juta penduduk lah sekian. Nah, artinya kalau paling tinggi 25 juta, seingat saya ini 5 atau yang ke-6 lah. Yang itu di Provinsi Banten. Se-Indonesia ya benar-benar. Se-Provinsi Banten. Kan begitu. Artinya, ya ini DPT-nya besar. Kita punya calon yang kuat, Bang Andreas Soni dan Pak Dimyati. Yang melenting kan begitu, ya kan? Yang Korea yang begitu, yang dikasih lawan begini, gerak. Dikasih lawan begitu, gerak. Dikasih ini juga bergerak gitu kan. Jadi ini bagaimana nih caranya kan begitu kan. Ternyata satu-satunya caranya adalah ya memenangkan kan begitu. Nggak ada lagi gitu kan. Dan nggak ada yang perlu ditakutin sebenarnya Bang ya oleh masyarakat ya. Namanya politik itu kan kadang ya kita saling berbalas strategi lah. Tapi ya jangan sampai tadi lah ya kita mungkin ada satu isu yang akhirnya menjadikan masyarakat ya sebenarnya isu SARA nggak menjadi satu hal yang penting lah sebenarnya hari ini. Masyarakat juga kalau tadi menggarisbawahi apa yang Bang Faisal sampaikan juga, masyarakat sekarang juga udah pinter-pinter informasi dan lain sebagainya. Semua orang mengakses sosmed dan lain sebagainya. Akhirnya itu bisa menjadi satu cermin lah ya, mana sih berita yang benar, mana yang enggak. Informasi kan bertubi-tubi, nggak cuma dari Friendster kan begitu. Oh kembali kan, nggak cuma dari Friendster Facebook. dari tahun berapa ya kira-kira kita hidup udah di era TikTok gitu. Maksudnya nggak cuma dari Friendster, nggak cuma dari Facebook, nggak cuma dari Instagram. Ya, ada gosip ibu tetangga juga sih sebenarnya. Itu pertukaran informasi paling cepat itu adalah ibu-ibu. Ya betul. Salah Bang Faisal. Gosip ibu-ibu tuh cepet lah. Bang Faisal, sudah hampir 1 jam kita ngobrol hari ini. Nggak kerasa ya? Iya, makanya kalau ngobrol politik tuh emang kayak gitu. Seru aja kan. Kirain sampai jam 2 malam nggak ya? Nah, yang politisi ini susah ya Bang ini. Bang Faisal, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, mungkin ada yang disampaikan terkait dengan anak muda, apa yang harus dilakukan menuju menyongsong Pilkada 2024 inilah. Kalaupun mau anak muda hari ini harus berperan dan lain sebagainya, ayo ini mumpung daripada 5 tahun habis ini kita puasa lagi, jadi kan mungkin ya 2024 ini memang momentumnya kita sebenarnya. Mungkin ada yang disampaikan Bang Faisal. Pesan yang paling utama ya anak muda juga harus lebih berperan. Dan jangan cuma hanya baper aja. Jadi jangan cuma baperan tapi nggak peran, kan itu yang bahaya. Kita mau berperan tapi nggak mau, baperannya aja terus kan anak muda, lu masih A, lu masih B, nggak juga begitu gitu kan. Ini namanya kontestasi, inilah pesta demokrasi, inilah salah satunya cara di sistem negara kita untuk memilih pemimpin yang lebih baik. Di luar dari memang tadi saya sempat menyinggung beberapa calon, di rumah calon saya sendiri Pak Andra dan Pak Dimyati, ya anak muda juga harus melihat kapabilitasnya calon-calon yang ingin dipilih itu seperti apa. Jadi ya jangan mau apatis terhadap dunia politik. Kadang-kadang anak muda itu kadang ngerasa udah megang gadget, kadang ngerasa udah megang teman-teman sebaya, udah ngerasa kuliah di luar negeri misalkan, atau udah ngerasa
bahasanya bilingual kan begitu. Jadinya ngerasanya bahwa Jaksel udah aja bisa Jaksel aja kan begitu. Udahlah, nggak usah dunia politik kan gitu. Males bro, ribet apa segala macam. Ya jangan begitu. Itu namanya pemuda yang yakinlah ke depan akan baperan. Nah, ini kan yang bahaya. Tapi nggak punya peran. Tapi nggak punya peran, nggak mau punya peran, ya, kan gitu. Kalau kayak kita ini kan ya pemain-pemain politik, petugas-petugas partai kayak saya sendiri kan begitu kan. Struktur-struktur partai gitu kan. Ketika kita punya peran, ketika kita misalkan menang, alhamdulillah. Ketika kita kalah juga kita nggak baper. Nah ini kan yang harus menjadi contoh bahwa ya udahlah gitu. Kita nih anak muda masih punya banyak waktu, masih punya banyak pengalaman yang harus kita gali, masih punya banyak senior-senior kita di atas kan gitu, dan juga junior-junior kita yang harus kita beritahukan informasi, beritahukan ilmu, jangan sampai mereka tergelincir dengan ilmu-ilmu yang nggak jelas, yang sesat nyatanya dan segala macam. Ya inilah, jangan sampai baperan dan kita harus punya peran. Nah. Oke, mantap. Terima kasih Bang Faisal. Ini satu hal yang quotes of the day kita hari ini adalah anak muda kurangi baperan, tapi perbanyak peran. Daripada kita hanya berperan tidak berperan, ya mau jadi apa ke depannya? Menyongsong Indonesia 2045, kalau kita hanya memperbanyak baperan tapi nggak berperan, ya mau jadi apa? Nggak akan kita sampai pada satu goals besar yang ingin kita capai. Ambil peran apapun, dan ini mungkin momentumnya sekali lagi, Pilpres sudah terlewati, Pileg sudah terlewati, yang kemarin juga belajar di sana, silahkan ambil pelajaran. Tapi ini masih ada satu momentum kita untuk menentukan satu pemimpin baru di Pilkada 2024, dan semoga sekali lagi anak-anak muda juga ambil peran di Pilkada 2024. Terima kasih Bang Faisal, kita berjumpa di episode selanjutnya.